Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk informasi terkait dengan pembahasan honorer. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer senair terkait dengan isu yang saling bentrok, yaitu isu penghapusan dan pengangkatan honorer di tahun 2023 tahun ini. Di mana sesuai dengan informasi bahwa penghapusan honorer ini tenggat waktunya 28 November 2023 tahun ini. Namun sebelum itu banyak informasi yang beredar bahwa sebelum tenggat waktu penghapusan honorer 28 November 2023, sebelum itu, semua honorer non-ASN yang telah terdaftar database BKN diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan informasi ini bahwa sebelum November 2023 ada kabar baik dari Legislatif Republik Indonesia. Bapak Ibu, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Meski Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB sudah meyakinkan opsi PHK massal para tenaga honorer adalah pilihan terakhir, tetap saja belum ada jaminan nasib mereka dalam arti honorer akan selamat dari pemecatan. Ini adalah suatu hal yang dicemaskan dan dikhawatirkan oleh seluruh para honorer ASN di seluruh Indonesia. Tetapi, kalau kita berpatokan pada apa yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB bahwa supaya pemerintah melalui Menpan RB mencari jalan tengah terbaik terkait dengan nasib honorer non-ASN ini, maka penghapusan itu bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Sejauh ini, para honorer, khususnya dari tenaga guru, terus memperjuangkan status kepegawaiannya supaya bisa segera dipastikan menjadi pegawai aparatur sipil negara dalam seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau dalam seleksi P3K guru tanpa seleksi tes. Yang mana seleksi yang dimaksud adalah hanya berupa seleksi administrasi, berupa verifikasi dan validasi data honorer. Perwakilan guru honorer pun sudah mendatangi gedung DPR dalam rangka melakukan rapat dengar pendapat umum dengan para anggota Komisi 10 DPR RI. Menjelang penghapusan status tenaga honorer pada November 2023 nantinya, guru honorer pun mengadukan banyak formasi calon pegawai pemerintah dan perjanjian kerja yang tidak mendapat penempatan, bahkan ada ribuan peserta P3K guru yang penempatannya dibatalkan. Nah, oleh karena apa ini Bapak Ibu? Kemungkinan dasar hal pembatalan penempatan para guru P3K ini khususnya yang telah lulus passing grade, tentunya ada beberapa alasan-alasan terkait dengan hal ini. Namun pada pertemuan ini, hal ini telah disampaikan kepada DPR RI. Tentunya setelah disampaikan kepada DPR RI, maka jelas ada tanggapan positif dari DPR RI sebagaimana informasi ini. Agustina Wilujeng, pimpinan RDPU Komisi 10 DPR RI, melaporkan Kementerian Keuangan tidak mengalokasikan sejumlah anggaran tambahan yang rencananya disalurkan untuk penggajian P3K. Agustina mengatakan jika hal tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Dirjen Penganggaran Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memang tidak menambah anggarannya. Saat ini para guru TK yang masih berstatus guru honorer ikut memperjuangkan statusnya. Beberapa gelintir guru TK hadir untuk mewakili guru PGTK dalam RDPU. Dikutip rakyatbengkulu.com Senin 24 April 2023, maka anggota Komisi 10 DPR RI menjelaskan mereka sudah meminta agar yang dimaksud penggajian dalam pasal 2 Peraturan Kementerian Keuangan nomor 212
dimunculkan. Tidak seperti earmark pada 2021 yang SDM. Untuk SDM, yang kemungkinan ditafsirkan bahwa anggaran tersebut juga untuk pembangunan jalan dan lain-lain. Namun dalam peraturan dari Menteri Keuangan mengenai alokasi dana alokasi umum 2023 sudah jelas tertulis untuk penggajian formasi P3K guru, bukan untuk hal lain, tetapi dikhususkan untuk penggajian formasi P3K guru. Komisi 10 berharap agar permasalahan formasi P3K guru dalam bidang guru SD, SMP, SMA segera diselesaikan terlebih dahulu. Baru setelah itu, guru TK dan tenaga pendidikan lainnya. Anggota tersebut juga mengungkapkan bahwa pemerintah terlihat seperti sedang menggoda DPR. Terlihat seperti pada saat November lalu, SK sudah disepakati dan ketuk palu, tapi tidak kunjung terlaksana. Tentu ini juga adalah suatu hal yang memang perlu dibahas dan perlu dipikirkan. Tetapi mungkin ada beberapa alasan terkait dengan hal ini sehingga terkendala. Diharapkan bahwa nanti saat diperjuangkan para guru honorer yang dalam hal ini sebagai guru TK dan tenaga pendidikan kebijakan mengenai anggaran juga sudah ada identitasnya. Artinya dalam hal pengangkatan guru ini, baik guru TK dan seterusnya itu, kebijakan tentang penganggaran atau gajinya itu sudah jelas. Sebab seluruh gubernur dan wali kota menyatakan bahwa tidak diberi tambahan anggaran. Ini tentunya kesepakatan melalui forum asosiasi Pemda, yaitu meliputi APPSI, APKASI, dan APEKSI. Jika pijakannya sudah jelas, maka ini bisa menjadi kunci bagi legislasi di daerah tentunya agar membuat peraturan Menteri Keuangan atau Menkeu ini sebagai bagian dari penggajian formasi P3K guru, yang diantaranya adalah gaji pokok dan tunjangan melekat. Sementara untuk penegasan dari yang disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 bahwa sebagian dari rekomendasi Panja Komisi 10 sudah dilakukan dan tinggal bagaimana mengawasi bersama agar yang belum mematuhi ini dapat segera dituntut. Agustina Wilujeng selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI mengatakan bahwa mereka sempat mengusulkan agar hak bagi guru disamakan dengan tentara dan anggota Polri, sehingga anggarannya disendirikan dan tidak dianggap sebagai ASN yang lain. Jadi ini hal baru Bapak Ibu ya, supaya anggaran untuk guru ini disetarakan dengan tentara dan anggota Polri, yang mana anggarannya terkhusus, berarti tidak semeraut dengan anggaran yang lain. Semoga saja sederet kabar baik buat tenaga honorer di atas dapat terrealisasi pada waktunya nanti. Nah tentunya ini adalah suatu kabar gembira Bapak Ibu, jika memang benar-benar sebagaimana konsep yang dipikirkan sekarang, apalagi dari Komisi 10 DPR RI telah mengusulkan supaya hal ini bisa direspon oleh pemerintah. Demikian informasinya, semoga apa yang disampaikan sesuai dengan informasi ini, terutama hal barunya yaitu tentang guru TK untuk bisa diangkat menjadi ASN, demikian juga dalam hal anggaran gaji P3K guru dikhususkan seperti anggaran tentara dan anggota Polri. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penjelasanmu dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.